Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rahma dalam program BTS Bintang Tamu Spesial bersama Esporio SMP IPK Muhammadiyah Delanggu Podcast and Studio Production. Nah, program BTS hari ini sangatlah spesial karena kami sudah mendatangkan narasumber yang luar biasa, yang memorable dan tentunya memiliki nilai sejarah dalam perjalanan atau eksistensi SMP IPK Muhammadiyah Delanggu. Nah, langsung saja kami perkenalkan narasumber kita hari ini. Beliau adalah Bapak Dr. Gigi Muhammad Banu Aryandaru. Selamat datang, Bapak. Terima kasih. Ya, beliau adalah ayah dari alumni Ananda Widya Aryana Ramadhania, alumni angkatan pertama, dan Ananda Widya Sena Aryatama angkatan ketiga. Betul ya, Bapak? Ya, betul Iya. Ibu. Oke, terima kasih Bapak Banu atas waktunya untuk meluangkan waktunya di program BTS di SMP IPK Muhammadiyah Delanggu sebagai salah satu narasumber kita hari ini. Nah, terima kasih. Nanti ada beberapa pertanyaan Bapak untuk panjenengan karena menurut kami adalah dengan salah satu catatan sejarah buat SMP IPK Muhammadiyah Delanggu. Karena kami meyakini saat itu tahun 2015 kita adalah tahun pertama berdiri SMP IPK Muhammadiyah Delanggu yang tentunya secara prestasi belum ada, kemudian fasilitas juga masih terbatas, kemudian nama juga tentunya belum dikenal masyarakat. Tapi saat itu kami merasa bangga ya, merasa menerima amanah yang luar biasa dari seorang Bapak Dr. Gigi Banu ini, karena secara prestasi Mbak Widya Aryana Ramadhania nggih Mbak Nia. Saat itu adalah prestasinya juga saya kira bisa masuk untuk melanjutkan di sekolah SMP terfavorit di area Delanggu atau sekitarnya. Namun saat itu panjenengan mengamanahkan Mbak Nia untuk melanjutkan di SMP IPK Muhammadiyah Delanggu. Nah, pertanyaannya Pak Banu, alasannya apa sih Pak? Panjenengan saat itu yakin untuk menyekolahkan Mbak Nia di angkatan pertama, di angkatan pertama di SMP IPK Muhammadiyah Delanggu, Pak. Terima kasih, monggo bisa dijawab. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sejarahnya agak panjang nih. Jadi sebetulnya ada adiknya Nia yang namanya Widya Sena Aryatama itu dari TK, SD di Muhammadiyah juga, sama-sama di Islam program khusus. Hasil yang diperoleh di sana luar biasa nih. Anak kami dari yang pendiam sampai menjadi pribadi yang bisa paling tidak bisa berkomunikasi dengan lancar dua arah dengan orang lain. Dari situ saya melihat bahwa program khusus yang dilakukan oleh Muhammadiyah di bagian pendidikan itu tidak sembarangan. Kemudian background yang lain adalah Mbak Nia ini, anak saya yang pertama ini adalah sekolah SD-nya di negeri, Ibu. Sehingga sangat jauh perbandingannya hasil yang diperoleh antara adik dan kakak. Yang satu di sekolah Islam di Muhammadiyah, yang satu di sekolah negeri. Dalam jangka waktu 6 tahun itu kami merasakan bahwa terjadi gap atau jarak ilmu agama yang diperoleh antara anak pertama dan anak kedua. Nah, dari situ kemudian saya berpikir, ini kira-kira kalau saya masukkan ke sekolah negeri, saya sebagai orang tua akan dinilai gagal. Dinilai gagal ya sama Sang Pencipta, sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari situ alhamdulillah sekali rasan-rasanan saya itu kok ada imbal balik dari perguruan Muhammadiyah di Delanggu ini bahwa akan ada sekolah program khusus tingkat SMP. Wah, ini alhamdulillah sekali nih. Saya dengan semangat apapun risikonya, apapun saya tempuh dengan satu kondisi bahwa anak saya diajari bahasa tulis Arab Al-Qur'an, dan dari sekolah sini, dari ibu kepala sekolah menyanggupi bahwa anak saya nanti akan dibimbing secara khusus untuk mendapatkan ilmu pelajaran agama. Nah, itu yang membuat hati saya mantap, apapun yang terjadi, masalah pendidikan umum bisa dikejar, Ibu. Masalah pendidikan umum bisa dikejar, anaknya bisa memperoleh belajar dari mana saja, tapi untuk agama terus terang kami juga kerepotan kami dari segi waktu, kemudian kami orang tua yang sama-sama bekerja, sehingga mohon maaf untuk pendidikan agama memang agak
ketinggalan. Iya, terima kasih Bapak Banu. Nah, itu yang mungkin salah satu juga selalu dalam ingatan kami bahwa ketika Bapak Banu yakin untuk menyekolahkan putrinya di sini adalah salah satunya adalah program pendidikan agama yang kami tawarkan kepada orang tua. Nah, semoga dengan apa yang disampaikan Bapak Banu tadi bisa meyakinkan orang tua yang saat ini putra-putrinya di kelas 6 untuk tertarik menyekolahkan putra-putrinya di SMP IPK Muhammadiyah Delanggu. Amin. Kemudian yang kedua Bapak, manfaat apa saja yang saat itu panjenengan rasakan ketika Mbak Nia, Mas Senam sekolah di SMP IPK Muhammadiyah Delanggu? Ya. Kemudian di tahun berikutnya anak kami yang kedua, Sena, Mas Sena juga tanpa pikir panjang, walaupun dia mendapatkan 2 nilai sempurna matematika dan ada nilai 10, tetap tidak saya masukkan ke SMP negeri karena saya yakin bahwa paling tidak 6-9 tahun pertama anak-anak kami mendapatkan pendidikan agama yang memadai. Kemudian masalah fasilitas, alhamdulillah semakin kesini semakin diperhatikan. Walaupun anak kami yang pertama memang kami menyadari betul bahwa ini adalah sekolah baru, sama-sama merintis. Dan semakin kesini alhamdulillah luar biasa sekali saya melihatnya, manajemen semakin baik, kemudian semuanya semakin baik. Jadi kami yakin, anak kami yakin bisa melanjutkan sekolah jenjang lanjutan, dan terbukti memang anak kami yang pertama lulus alhamdulillah mendapatkan sekolah negeri yang favorit juga. Kemudian anak kami yang kedua selama bimbingan di sini baik agama, kemudian ilmu-ilmu nasional maupun ilmu-ilmu umum lainnya alhamdulillah dapat dilalui. Ya sekali lagi memang karena ini sekolahnya agak private ya, tidak banyak murid sehingga anak-anak kami yang secara pribadi kurang bersosialisasi alhamdulillah itu bimbingan guru, kemudian teman-teman juga paling tidak ada bullying lah ya. Itu yang paling utama karena saya menyadari anak-anak kami itu anak-anak pendiam sehingga kalau dia di sekolah dengan komunitas yang sangat besar saya tidak bisa menjaga, tapi kalau di sekolah Muhammadiyah IPK Muhammadiyah Delanggu ini insya Allah kita selalu bisa berinteraksi dengan guru. Nah, salah satu interaksi dengan guru inilah yang menjadikan prioritas kami bahwa keterbukaan guru untuk selalu menerima masukan dalam tanda kutip ya. Tidak semua masukan dari guru, dari orang tua wali bisa diterima karena memang sekolah punya aturan. Kami sebagai orang tua hanya menitipkan, mengamanahkan agar anak kami dapat didik. Dan alhamdulillah anak-anak kami juga secara pribadi maupun prestasi membanggakan. Iya, terima kasih Bapak Banu. Saya memang ingat sekali ya saat itu memang saya menjadi salah satu pembimbing Mbak Nia dalam mengikuti beberapa lomba yang meningkatkan komunikasinya karena saat itu Mbak Nia memang adalah salah satu siswa yang pendiam. Jadi tapi ada potensi yang bisa kita gali ya saat itu. Alhamdulillah Mbak Nia bisa juara storytelling storytelling saat itu bahasa Inggris luar biasa. Saat itu kami sendiri juga heran. Kenapa kok dia pendiam di rumah terus kemudian tiba-tiba dia menjadi menceritakan bahasa Inggris dengan sangat fasih. Kalau tanpa ada bimbingan tidak mungkin. Terima kasih untuk itu. Sama-sama Mbak. Jadi saya kemarin itu beberapa kali memang Mbak Nia itu mengikuti lomba storytelling ke Solo dan kemana itu beberapa kali memang belum rezeki tapi dengan kita dorongan dengan semangat akhirnya goal juga di saat-saat terakhir Mbak Nia ada di sini dan alhamdulillah itu. Dan perkembangannya juga luar biasa ketika saya mengamati ketika di SMA. Nah, untuk itu pertanyaan ketiga Bapak, untuk layanan apa sih yang sangat panjenengan rasakan atau sukai atau berkesan sebagai wali murid di SMP IPK Muhammadiyah Delanggu? Terima kasih. Pertama ya memang dari guru ya, dari guru itu memberikan perhatian yang luar biasa pada anak-anak kami karena memang muridnya sedikit sehingga perhatiannya bisa penuh, bisa full. Itu yang saya rasakan sehingga anak-anak kami terbimbing. Di rumah pun akhirnya dia sholat, ini yang paling penting, tepat waktu. Kita belum bangun, kita yang dibangunkan. Biasanya kita kan yang membangunkan anak-anak. Sekarang ini kebalik ya Pak itu. Sekarang ya karena memang kita kelelahan jadi non sewu, saya juga bekerjanya dari pagi, sore sampai malam. Sehingga anak kami yang tidak perlu, mungkin karena bimbingan agama di sini waktu SMP luar biasa, 3 tahun yang sangat luar biasa bagi anak kami mengejar dari ketertinggalan 0 sama sekali. Saya merasakan bahwa dia sampai beberapa kali hanya untuk baca tulis Al-Quran di SD. Saya tanya, kenapa kok seperti ini? Ya, banyak sekali alasannya. Memang anak kami pendiam sehingga dia tidak akan tanya waktu di sekolah negeri itu karena mulutnya banyak sekali. Memang SD favorit, tetapi dengan guru yang
tidak begitu banyak, murid yang sangat melimpah, otomatis guru akhirnya kewalahan. Nah, itu yang paling penting, yang sangat berkesan adalah semakin banyak pengajar, semakin banyak anak yang bisa dipegang, dan bimbingan akan semakin lebih mantap. Ya memang dengan banyaknya guru akan meningkatkan beban sekolah. Nah, ini mungkin bisa dicarikan solusi bagaimana caranya agar jangan hanya menambah jumlah murid, tetapi kalau bisa diimbangi dengan jumlah tenaga pengajar. Mungkin itu. Terima kasih Bapak. Kemudian ini Pak, bagaimana sih progres atau perkembangan Mbak Nia dan Mas Sena selama di jenjang pendidikan selanjutnya di SMA? Sekarang Mbak Nia sudah kuliah. Ini hari pertama kuliah kebetulan. Dia di Teknik Informatika UII. Jadi perkembangannya dari yang masa pandemi ini yang kita lihat, anak kami yang nomor 2, si Sena ini, dia di SMA, walaupun dia tanpa bimbingan guru secara langsung karena tidak ada tatap muka selama 3 semester ini, alhamdulillah juga mungkin karena kedisiplinan dia dari SD SMP berlanjut, sehingga tugas-tugas tanpa bimbingan orang tua, tanpa, kalau online kan memang diserahkan kepada anak sepenuhnya. Kami hanya menyediakan fasilitas, kemudian sekali-sekali ngecek, kalau yang diperlukan kita cek. Tetapi alhamdulillah sampai sekarang SMA dia masuk IPA sih. Nia masuk IPA, si Sena masuk IPA. Tidak banyak kesulitan, tidak banyak mengalami kesulitan dalam mengikuti pelajaran. Mungkin karena yaitu tadi dari SMP juga bimbingannya juga cukup bagus. Kejujuran. Nah, ini tidak tahu, ini mungkin dari sekolah ini juga kejujuran adalah suatu hal yang utama. Anak kami sampai sekarang walaupun ujian online alhamdulillah tidak pernah nyontek. Walaupun akhirnya kemudian nilainya kalah sama temannya yang belajar kelompok pada saat ujian, tapi saya nyatakan tidak apa-apa nak. Yang penting kamu paham, jujur, itu yang paling utama. Kejujuran anak sampai sekarang itu yang menjadi modal utama kami. Tidak tahu itu dapat, ya memang didapat dari rumah, didapat dari pendidikan, didapat dari teman-teman sekitar yang memang baik kondisinya di sekolah dan lingkungan sekitarnya. Mungkin begitu. Terima kasih Pak Banu. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Bapak. Ini semoga dengan pertanyaan terakhir ini bisa menggugah ketertarikan Bapak Ibu semua wali murid kelas 6 di SD ya, supaya yakin, tambah mantap untuk menitipkan atau mengamanahkan putra-putrinya untuk melanjutkan pendidikannya di SMP IPK Muhammadiyah Delanggu. Nah, untuk pertanyaan terakhir adalah pesan dan kesan untuk SMP IPK Muhammadiyah Delanggu apa saja Pak Banu? Terima kasih. Kesan pertama kesan dulu. Jadi kesan dari awal sampai sekarang bahwa disiplin itu harus ditegakkan dengan baik tanpa pandang bulu siapapun orang tua walinya. Jadi yang namanya guru dan kedisiplinan itu adalah pilar utama anak di sekolah. Ini kesan saya yang saya peroleh, sehingga anak-anak kami itu kalau dia merasakan ada sesuatu yang tidak pada tempatnya, tidak diperbolehkan, dia tidak akan berani. Sembunyi-sembunyi pun tidak akan berani. Memang ada beberapa tipe anak yang berani, tapi karena ketegasan sekolah itu harus ditegakkan, sita. Nah, itu yang paling utama. Walaupun kemudian ada interupsi dari orang tua murid, wah kami tidak bisa. Nah, itu adalah peraturan. Yang paling kesan dari saya itu adalah kedisiplinan staf pengajar untuk selalu menegakkan aturan. Itu kesan saya, sehingga anak-anak kami menjadi lebih disiplin sampai sekarang. Kemudian pesannya kepada kami, tingkatkan keilmuan dari ibu-ibu guru, bapak guru pengajar di sini, satu ustazah, bimbing anak-anak kami dengan baik, karena amanah ini berat sekali. Sehingga dengan amanah yang dapat dipenuhi dengan baik, insya Allah sekolah tidak perlu melakukan hal-hal yang luar biasa untuk mendapatkan murid. Hasil yang luar biasa itu adalah sudah menjadikan gambaran bahwa SMP IPK cukup dikenal dan terbukti sampai 3 tahun pertama sebelum masa pandemi itu SMP IPK selalu masuk ranking 10 besar Kabupaten Klaten. Itu hal yang luar biasa. Lulusan pertama langsung masuk 10 besar. Langsung 10 besar. Itu waktu angkatan Mbak Nia, untuk angkatan pertama itu kita peringkat ke-10 ya, ke-10 se-Kabupaten Klaten, dan angkatan kedua itu naik menjadi peringkat ke-8. Alhamdulillah. Mungkin ini Bapak, mungkin bisa memberikan pesan juga untuk wali murid kelas 6 yang saat ini mungkin masih banyak ragu ya, masih banyak keraguan untuk menyekolahkan putra-putrinya di SMP IPK, mungkin karena masih di masa pandemi, atau mungkin karena keraguan sekolah kami belum tercatat mungkin sebagai sekolah terfavorit ya di area Delanggu, yang menyebabkan mungkin ragu, dan mungkin karena akreditasi kita itu mungkin juga
menjadikan salah satu alasan, tapi kan terbukti putra putri Bapak meskipun akreditasi kita nggih masih B, tetapi bisa melanjutkan jenjang pendidikan SMA di SMA salah satu SMA favorit nggih di Kartosuro. Terima kasih Bapak. Oke, saya secara pribadi sih hanya mengatakan bahwa pendidikan dasar agama itu adalah yang utama anak untuk menuju pendidikan selanjutnya. Bahwa 6 tahun di SD itu masih belum cukup. Masih perlu dilambari lagi 3 tahun yang kedua di jenjang sekolah menengah pertama. Ini yang menjadi alasan kami untuk menyekolahkan anak kami di sini. Kemudian yang kedua, guru-guru di sini adalah guru-guru yang muda yang selalu siap belajar. Teknologi sekarang semakin berkembang. Guru-guru di sini alhamdulillah semua bisa mengikuti perkembangan teknologi dengan menambah peralatan-peralatan yang canggih sehingga anak-anak merasa gurunya tidak kuno. Guru itu harus update dan anak-anak juga sangat update, guru-guru update, fasilitas sekolah juga mumpuni alhamdulillah, sehingga apapun yang sekolah negeri lakukan di sini selangkah lebih maju saya melihatnya. Ya, Jadi kasih, baik dari segala fasilitas memang ada pembayaran yang lebih dari SMP negeri. Jadi di SMA di SMP swasta ini memang ada, tapi memang fasilitas yang diperoleh adalah cukuplah bagi mereka untuk bisa bangga bahwa kami di sekolah SMP IPK Delanggu ini fasilitasnya cukup mumpuni, guru-gurunya update baik secara teknologi maupun keilmuan. Nah, ini yang paling penting. Jadi bagi orang tua murid calon awal siswa SMP IPK Delanggu, saya memang menyarankan secara pribadi bahwa tidak ada salahnya kita sekolah di SMP IPK Muhammadiyah Delanggu karena terbukti bahwa anak-anak saya secara pribadi juga menjadi hasil yang pribadi yang lebih baik. Saya tidak yakin kalau di sekolah dengan jumlah murid yang sangat luar biasa banyak, memang tergantung anak sih, tetapi anak tanpa bimbingan yang terarah akan kesulitan bagi kami selaku orang tua untuk mengarahkan kembali di rumah. Mungkin itu. Terima kasih Bapak Banu atas pesan dan kesannya buat seluruh para orang tua, khususnya kelas 6 SD. Yang sebentar lagi anaknya akan melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP. Semoga dengan apa yang disampaikan Bapak Banu tadi bisa semakin menambah keyakinan para orang tua untuk mengamanahkan putra-putrinya untuk melanjutkan pendidikannya di SMP IPK Muhammadiyah Delanggu. Nah, terima kasih sekali lagi Bapak Dr. Gigi Mubanu Ariyandaru yang sudah bersedia menjadi narasumber luar biasa kita di program BTS. Bincang tamu spesial tentunya menjadi salah satu bintang tamu yang spesial buat kami. Terima kasih atas kedatangannya dan semoga di lain waktu kita bisa berkesempatan lagi untuk podcast bersama bersama di kegiatan mungkin tentang tentang kesehatan gigi mungkin tentang kesehatan gigi nanti kita bisa baru profesi saya. Iya, nanti kita akan mungkin berbincang-bincang lebih mendalam tentang kesehatan gigi bersama Dr. Gigi Muhammad Banu Ariyandaru nggih. Seperti itu, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.